Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbatah habibika sayyidina Muhammad wa habib ilaina ya Rabbana ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. A'inna ya Rabbana ala tiba'i sunnatihi wa amitna ya Rabbana ala millatihi wa khsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa jama'na ya Rabbana fil jannati ma'a hadratihi innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh jika gelar ini benar-benar menempel, menyatu dengan kita, maka sudah selesai urusan kita. Sebab yang benar-benar mencintai Nabi kelak akan bersama Nabi. Akan tapi yang menjadi masalah adalah apakah betul gelar itu kita miliki atau hanya sekedar kita mengaku-ngaku. Hari ini kita akan memperjelas status gelar kita. Dan tadi Masya Allah kita sudah mendengar dari yang mulia guru kita semua Romayai Najih Maimun. Semoga Allah manjangkan umur beliau, memperluas manfaat ilmu beliau, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya berkat kehadiran beliau dan berkat orang tua beliau dan guru-guru beliau. Alhamdulillah, ini acara mulia, acara agung, acara perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid itu kelahiran. Kelahiran Nabi sudah berlalu. Kelahiran jasad Nabi sudah berlalu dan berakhir. Akan tapi yang harus kita pahami makna merayakan Maulid Nabi adalah bagaimana kita cerdas melahirkan kembali Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Melahirkan baginda Nabi maknanya agar kita selalu merasa bahwa Nabi itu ada dengan kita. Dan sebetulnya ada Nabi pada kita, karena rahmat Nabi itu lil alamin. Nah, rahmat Nabi itu tersebar ke semesta semuanya. Bukan sekedar kepada bangsa manusia. Kepada ayam yang mau disembelih pun Nabi mengatakan arih dabihatak. Kasih sayang Nabi tampak agar kita mempertajam pisau kalau menyembelih ayam biar cepat. Dan kasih sayang Nabi pada seekor kucing pun tampak. Udhibatil mar'atu fi hirratin, seorang wanita yang dolim kepada seekor kucing di neraka diseksa. Seekor kucing. Kalau kita cerdas, kalau kacamata kita, mata tajam, kita melihat kucing, melihat bahwa Nabi pernah punya kasih sayang kepada seekor kucing. Ini binatang-binatang. Kalau orang matanya tajam, cerdas Nabi, maka melihat apapun bisa kelihatan Nabi, apalagi melihat yang namanya manusia umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang lihat manusia nggak bisa menyadari kalau ada Nabi Muhammadnya. Makna ada Nabi Muhammadnya itu adalah bukan Nabi tinggal di dalam manusia tersebut. Akan tapi kita menyadari siapapun yang bersama kita itu sesungguhnya orang-orang yang pernah didoakan Nabi. Setiap malam Nabi menangis. Dan Nabi itu keluar dari Mekah menuju Taif, kemudian sampai dilempari batu, kemudian di medan laga bersimbah darah dan seterusnya. Itu semuanya tujuannya agar asyhadu alla ilaha illallah itu nyampe ke penjuru dunia. Dan Nabi menghantarkan asyhadu alla ilaha illallah dengan susah payah.
Sementara kita menerima cukup, kita di musola kecil kita di kampung kita. Alhamdulillah kita dilahirkan dari ibu dan ayah yang sudah berasyhadu alla ilallah. Kita nggak perlu mendapatkannya dengan susah payah. Tapi yang perlu harus kita sadari adalah bahwasanya itu lo sambung dengan Nabi. Kita harus menyadari makna ini. Nah ini mari kita dalam waktu yang singkat ini kita pertajam deh pandangan kita. Memandang siapapun di kiri kanan kita agar bisa sambung kepada Rasulullah. Itu orang cerdas. Bukankah kaidah cinta begitu? Kalau Anda punya anak di pondok, bagaimana kaidah cinta Anda kepada anak Anda? Kalau ditanya ibu, berapa kali ibu mengingat anaknya yang lagi mondok, dia nggak bisa menjawab. Selalu ingat. Kok bisa begitu? Saya lagi makan enak, ingat anakku makan apa di sana. Aku lagi tidur membuka selimut, ingat anakku selimutan atau tidak di sana. Terus dan terus dan terus, itu kaidah cinta. Kaidah mencintai seperti itu. Jadi semakin banyak hal yang mengingatkan orang yang dicintai. Maka mari kita cerdas hari ini. Seorang suami jangan melihat istrinya kecuali ingat Nabi Muhammad pernah bersabda, ausu, mereka berwasiat. Nabi Muhammad berwasiat kepada kaum pria agar baik-baik dengan istrinya. Di saat seorang istri melihat suami harus tahu wasiat Nabi, pesan Nabi, dia adalah imam yang harus dipatuhi. Seorang ayah melihat anak harus paham ini amanat dari baginda Nabi SAW. Seorang guru melihat santri, ini adalah wasiat Rasulullah, dalam hadis disebutkan. Dan begitu seterusnya. Dan melihat manusia secara umum, ahli la ilaha illallah, dengan penuh kecintaan, karena Nabi pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna imanmu, hei orang yang ngaku beriman. Tidak sempurna imanmu, hai orang yang ngaku beriman, sampai engkau mencintai untuk saudaramu seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Jika engkau adalah orang yang diberi oleh Allah kelebihan, pikir mereka yang kekurangan. Kelebihan apapun, kelebihan ilmu, kelebihan harta, dan kelebihan apapun. Kalau kelebihan kekuatan, lindungi yang lemah. Dari umat Nabi Muhammad SAW. Maka pertemuan singkat ini kita akan mempertajam pandangan kita kepada siapapun yang ada di kiri kanan kita, agar tembus pandang kita, melihat orang di kiri kanan kita, langsung terlihat Nabi Muhammad SAW. Maka pandangan yang benar ini nanti akan menumbuhkan satu sifat mulia, sifat agung yang luar biasa, yang ada, yang nempel pada baginda Nabi SAW. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku dibangkit, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu bagaimana? Akhlak itu bukan kalimat terucap, belum. Akhlak itu adalah kebaikan yang keluar dari perilaku Anda, yang dirasakan oleh orang lain sebagai kebaikan. Itu namanya akhlak. Kalau hanya di mulut belum jadi akhlak. Cerita akhlak gitu kan. Akhlak itu menjadikan istrimu nyaman dengan dirimu. Hei suami, engkau bukan monster. Kalau ada seorang istri yang mau usul kepada suaminya, takut Anda monster pakai kopiah putih, ketahuilah. Hah? Kalau ternyata seorang suami mengusulkan kepada istrinya, hanya takut tiba-tiba istrinya cemberut setelah itu adalah jin pakai kerudung. Akan tapi hidup indah, semuanya bisa saling, ada saat memberi, ada saat menerima, saling asih, saling asuh. Itu hidup yang diajarkan Nabi. Makanya pandangan kita, ayo kita tajamkan, kita cerdas. Memindak melihat istri, melihat pembantu di rumah kita, ketahuilah dia umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda belum bisa melihat pembantu Anda bahwasanya ada Nabi Muhammadnya di dalamnya, Anda belum kenal Nabi Muhammad. Pembantu umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang bekerja di rumah Anda, lihat. Apakah seorang pekerja itu rendah dengan pekerjaan? Oh tidak. Kalau urusan menjadi kuli rendah, maka ketahuilah berarti Nabi Muhammad punya menantu yang sangat rendah. Imam Ali bin Abi Thalib, seorang yang luar biasa mulia, agung, sampai hari ini disanjung-sanjung, tidak pernah merasa rendah dan tidak pernah menjadi rendah di saat beliau mencari nafkah, bekerja, menurunkan kurma. Kalau hari ini naik pohon kelapa. Jadi pekerjaan tidak boleh menjadikan seseorang rendah. Apakah kefakiran menjadikan seorang itu rendah? Ketahuilah bahwasanya ada orang yang sangat dekat dengan Nabi, akan tapi tersanjung. Abu Hurairah, fakirnya sangat fakir, setiap hari merasakan kelaparan dan sering duduk di depan masjid, sering duduk di depan masjid
barangkali ada yang memberinya, ada yang membawanya pulang. Sayyidina Abu Bakar masuk nggak tahu kalau beliau kelaparan. Sayyidina Umar masuk nggak tahu kalau beliau kelaparan. Sayyidina Nabi sadar, hei Abu Hurairah, kau lapar, ayo aku bawa ke rumahku. Abu Hurairah, fakirnya sangat fakir, ternyata beliau juga orang mulia, ahli surga. Begitu juga orang kaya juga punya surga, Abdurrahman bin Auf. Ada yang jadi raja, Raja Sulaiman, Nabi Daud, dan seterusnya. Jadi kuncinya ini kita itu pandai memandang orang. Dengan kecerdasan kita mandang orang, lalu kita sambungkan dengan baginda Nabi, maka kita akan menjadi benar. Sehingga gak sempat kita berbuat zalim. Ada? Adin ya oleh. Ada 4 menit lagi. Baik. Jadi pandangan kita kepada orang lain ini harus kita pertajam. Memandang orang lain lalu kita bisa sadar bahwasanya di situ ada Nabi Muhammadnya, agar kita punya penghargaan, penghormatan, kasih sayang. Nggak bisa berbuat zalim kepada sesama. Kita menemukan istri zalim pada suami, suami zalim pada istri, seorang atasan zalim pada bawahan, bawahan merongrong, culas, dan seterusnya. Sudah begitu, kaosnya tulisannya I love Rasulullah. Rumahnya ditempeli pecinta Nabi Muhammad. Jangan bohong, ngaku-ngaku. Cinta di dalam hati bukan ditempelin di spanduk, bukan diucapkan di lisan, akan tapi bagaimana hatimu dengan orang yang ada di kiri kananmu. Kita mulai dari orang-orang yang bermasalah dengan kita. Bagaimana kita mandang mereka? Orang yang jahat sama kita, kalau dia umat Nabi Muhammad, sejauh mana kita memperlakukan orang yang jahat kepada kita? Mungkin kita akan menuntut karena tanah kita diambil, harta dia diambil, dan seterusnya. Akan tapi sudahkah kita menangis setengah malam mendoakan, ya Allah, berikan hidayah kepada saudaraku itu, dengan cinta, nggak ada dendam. Nabi mengingatkan kita agar tidak masuk wilayah dendam. Benci yang berkepanjangan. Kalau ada dendam dan benci manusia. Kalau ada orang mengatakan, wah aku tidak punya dendam, gak mau benci, itu bohong. Karena Anda punya hawa nafsu, ya hamba Allah. Yang hebat adalah justru di saat yang hebat itu adalah kita sebagai manusia ada hawa nafsu di dalam diri kita yang mengajak kita untuk marah, mengajak kita dendam, kemudian kita perangi. Namanya apa? Jihadun nafsi. Memerangi hawa nafsu. Nah, malaikat gak punya hawa nafsu, baik. Tidak ada masalah, gak ada marah, dia gak ada ini. Kita ini kemenangan kita adalah dengan hawa nafsu. Kemudian di saat kita sukses melawan hawa nafsu kita, maka inilah orang-orang yang berhasil. Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu kita. Kalau waktu azan harus di awal waktu ya. Bismillah. Berapa menit lagi supaya tidak kepotong? اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Harus kita cerdas dengan pandangan kita.
Itu tanda kalau kita sambung dengan Nabi, tidak melihat orang yang ada di kiri kanan kita, kecuali kita langsung ingat Nabi. Orang di kiri kanan kita mengingatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk orang yang berbuat salah, zalim kepada kita sekalipun. Ada suatu ketika Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal adalah imam ahli sunnah wal jamaah, imam madhab. Imam madhab yang terakhir, karena Imam Abu Hanifah yang paling tua, paling pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal waktu itu pada masa fitnah besar, fitnah akidah. Sehingga pertentangan akidah itu yang kebetulan Imam Ahmad berbeda dengan pemikiran akidah yang bernegara, bertentangan dengan akidahnya negara. Yaitu negaranya adalah Mu'tazilah. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal adalah ahli sunnati wal jamaati. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal 2 atau 3 generasi itu dihukum terus, dihajar terus. Di musim dingin disiram air. Pokoknya Imam Ahmad dibelenggu dan sebagainya, disiksa Imam Ahmad ibn Hanbal. Hingga pada akhirnya Imam Ahmad ibn Hanbal itu akan dibebaskan. Dan di saat hendak dibebaskan itu memang ada belenggu di tangannya, ada besi, ada rantai. Lalu Imam Ahmad manusia biasa, tadi ada hawa nafsunya, ada marahnya. Langsung besi ini, tolong, ini besi ini adalah bahanku untuk menuntut Anda, untuk aku gunakan untuk menuntut. Aku telah dibelenggu dari generasi, beberapa generasi pemimpin sebelumnya, pemimpin penguasa satu, penguasa sebelumnya suruh nyimpen, hai anak-anakku, hai muridku, simpan ini. Ini besi ini akan aku jadikan bahan menuntut kepada orang yang telah berbuat zalim kepadaku. Setelah dibebaskan, berita Imam Ahmad marah ini terdengar oleh khalifah waktu itu. Lalu khalifah bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian minta maaf, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, apa betul kau marah dan akan menuntut aku nanti di akhirat? Imam Ahmad melihat khalifah saat itu, kemudian melihat, kemudian menundukkan, kemudian melihat lagi, menundukkan, kemudian berkata, demi Allah saat ini sudah aku maafkan, karena aku sekarang melihat dirimu ke atas, engkau adalah sambung dengan Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu daulah Abbasiyah. Biarpun berbeda seperti itu, tapi ingat di dalamnya ada darahnya Sayyidina Abbas, karena itu daulah Abbasiyah, keturunan Sayyidina Abbas. Karena dalam dirimu ada Sayyidina Abbas dan Abbas paman Rasulullah, maka aku maafkan. Padahal sudah dizalimi semacam itu. Makanya kalau kita sudah ada hubungannya dengan Nabi, tolong seleh. Turun, emosi turun, dendam turun, amarah turun, karena ada Nabi Muhammadnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawatir kita benci kepada Nabi Muhammad, maka jangan kita benci yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Misalnya bahasa Nabi, bahasa Arab, bahasa paling bagus. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi adalah paling bagus ya, segala sesuatu. Keturunan Nabi, sahabat Nabi, umat Nabi, cara berjalan Nabi, cara makan Nabi. Jangan sampai kebanggaan kita bergeser. Kebanggaan kita adalah di saat sesuatu tersebut ada hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara berjalan Nabi paling bagusnya cara berjalan. Termasuk, mohon maaf, ada sebagian mulai menanamkan kebencian dengan kearaban Nabi. Ini bukan masalah rasis, bukan. Karena Nabi Arab, maka kita mencintai Arab. Kalau memang di sana ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, kita tidak bicara tentang Abu Lahabnya. Akan tapi dalam diri Nabi ada Arabnya, maka kita membahas tentang Nabi Muhammad yang ada hubungan dengan kearabannya. Bukan berarti orang Jawa rendah, oh tidak. Karena inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa di antara kalian. Akan tapi jangan sampai kita tidak senang dengan Arab, pada Nabi Muhammad Arab. Kalau kita membenci kemungkaran, kejahatan Abu Jahal, adalah karena kekafiran Abu Jahal, Abu Lahabnya, bukan karena kearabannya. Dan Nabi Muhammad diutus untuk semesta. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk orang Arab, untuk orang Ajam, untuk orang Jawa, untuk orang Sunda, orang Madura, orang Batak, semuanya. Selagi paling mulia, paling bertakwa, dialah paling mulia. Akan tapi yang kita khawatirkan adalah kita benci sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi, tanpa kita sadari sebetulnya kita telah membenci Nabi SAW. Itu yang dikhawatirkan. Sampai ada gambaran istinja dengan batu.
atau yang sepadan dengan batu. Istinja itu membersihkan diri dari bekas buang air kecil atau air besar yang tidak dengan air, yaitu dengan batu yang sepadannya atau dengan tisu. Dan itu diajarkan, yang punya ilmu tentu akan ngerti dalam ini, apalagi yang pernah menghadiri majelis al-bahjah. Jangan sampai kita tidak ngerti, sangat mudah. Ini kemudahan dengan dulu ada orang menganggap membebaskan, membersihkan diri dari bekas air kecil, buang air kecil, air besar ini kok dengan batu menjijikkan. Karena batu di sini bukan batu, maknanya ada sesuatu yang kering, sesuatu yang suci, sesuatu yang bisa mengangkat, sesuatu yang tidak terhormat. Tisu pun bisa berlaku. Karena zaman itu belum ada tisu, maka adanya bongkahan tanah yang bisa ngeresep, kalau kena air langsung kesedot begitu. Dulu orang mengejek, merendahkan apa yang dilakukan Nabi. Ternyata hari ini kalau Anda ke negeri-negeri maju, Anda ke toilet cari air, nggak ada adanya tisu. Apa yang dilakukan Nabi ternyata menjadi satu hal yang dikedepankan. Bahkan selalu mengatakan kering adalah bersih di sujud. Nah ini, maka dalam urusan istinja saja apa kata ulama? Jika istinja dengan batu adalah hukumnya mubah, mubah itu boleh Anda lakukan, boleh tidak. Hari ini biarpun ada air melimpah, Anda boleh menggunakan, habis buang air kecil, Anda mengambil tisu 3, 1, 2, atau 3, selesai, atau batu, selesai, nggak usah pakai air pun sah. Wudhunya dengan air, boleh. Ini boleh, maksudnya mubah, boleh Anda lakukan, boleh Anda tinggalkan. Akan tapi akan menjadi wajib istinja dengan batu di saat Anda merasa jijik dengan hal tersebut. Kenapa? Karena Nabi pernah melakukan. Jangan sampai Anda merasa jijik dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Begitu juga dengan semua yang pernah dilakukan Nabi. Kalau Anda merasa jijik, hati-hati. Menjadi wajib Anda melakukannya. Selain dari hal kekhususan Nabi SAW. Cara jalan Nabi, cara duduk Nabi dan sebagainya. Biar jalan dan makan adalah biasa. Makan dengan tangan kanan kebiasaan Nabi. Anda makan dengan tangan kiri tidak dosa. Tapi kalau ada orang mengingkari makan dengan tangan kanan, lalu nggak mau karena Nabi pakai tangan kanan, wah ini bahaya jadi dosa. Maka makan dengan tangan kanan kita, ngikuti Nabi SAW. Ini kecerdasan kita. Maka ayo kita pulang ke rumah masing-masing, cerdas mandang suami, cerdas mandang istri. Bagaimana? Mungkin istri manusia, istri kita marah-marah dan sebagainya. Mungkin kita akan kepancing dengan amarahnya. Tutup dengan salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Biar ingat Rasulullah nggak jadi marah. Ada satu tradisi satu kampung, kalau ngelerai orang marah itu pakai sholawat. Kebayang lagi mau berantem begitu, sallu ala Nabi Muhammad. Karena mereka jago sholawat, mau ngoceh lagi, stop lagi. Allahumma sholli Muhammad, sholawatan lagi. Makanya ibu-ibu nanti kalau suaminya marah langsung sallu ala Nabi Muhammad. Nanti gak jadi marah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau suami Anda gak mau salawatan, keterlaluan gitu. Jadi mau marah lagi sallu ala Nabi Muhammad. Cuman kelihatannya yang banyak ngomong sallu ala Nabi Muhammad suami. Gimana Pak? Kata yang paling suka marah istri. Enggak juga Pak. Enggak istri baik-baik, senyum-senyum begitu di sana itu. Jadi pokoknya kalau lagi mau marah, sebanyak sholawat. Biar hati kita sejuk. Sallu ala Nabi. Atau Anda mengajak sholawat diri Anda waktu marah. Pembantu Anda melakukan kesalahan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, ingat ada Nabi Muhammad. Ini umat Nabi. Dan kita perlu memandang semacam ini. Termasuk tadi Imam Ahmad, orang yang berbuat jahat kepada kita pun seperti itu. Kita harus lembutkan hati kita dengan Rasulullah. Karena memang orang sering baca sholawat, dekat dengan Nabi adalah akan lembut hatinya. Bukan menjadi pendendam, pendengki, pemarah, pembenci, pencaci, pemaki, tidak. Maka kalau ada orang melengkap, nyaci, maki, marah, dendam, sudah begitu ngaku cinta Nabi. Cinta model apa yang Anda hadirkan? Nabi adalah penuh kasih, rahmatan lil alamin, dan beliau digelari oleh Allah dengan gelar yang juga gelar atau nama Allah Ar-Ra'uf Ar-Rahim ada min asma'il husna. Akan tapi Ra'ufnya Nabi adalah Ra'uf yang diberikan oleh Allah, Ra'fah War-Rahmah. Kasih sayang Nabi adalah kasih sayang yang Allah berikan. Ar-Ra'uf Ar-Rahim adalah nama Nabi Muhammad SAW, penuh kasih. Mari kita pulang ke rumah masing-masing. Ayo koreksi. Kenapa kok kita masih sering marah-marah dengan istri? Kenapa pembantu tidak salah saja, salah sedikit saja marah ngangkat suara? Kita perlu level akhlak, wahai hamba Allah. Level kita bukan level biasa, level fikih. Tadi yang mulia Panjangan Puromaya Najih menyebut fikih. Harus fikih.
Fikih harus hukum, nggak ada pakai hukum kacau. Hidup harus ada fikih, ada halal haram. Dan setelah itu kalau sudah sambung Nabi, level tinggi lagi namanya akhlak. Akhlak. Jadi gini, kalau Anda punya pembantu di rumah Anda, atau Anda naik taksi, setelah dia mengantarkan Anda ke rumah Anda, atau pembantu Anda memberikan waktu Anda minta dibuatkan air minum, kopi, lalu dia menyodorkan kepada Anda, yang penting Anda gaji sudah beres, itu babnya fikih. Anda bayar Grab selesai, itu babnya fikih. Cuman mana akhlak Nabi untuk mengatakan terima kasih Pak, terima kasih Mbok, ayo mana akhlak ini? Hidup Anda itu perlu akhlak. Kalau fikih selesai, yang penting saya bayar taksi selesai. Akan tapi dia manusia, dia umat Nabi Muhammad yang dia mengantarkan Anda. Memang urusan Anda urusan membayar, tapi mana akhlak Anda dengan wajah ceria mengucapkan terima kasih Bang, makasih Bang, atau doain Mbok, makasih Mbok, makasih kopinya enak banget, Mbok yang sehat, pembantunya di rumah. Mana akhlak kepada tukang-tukang yang ada bekerja di rumah kita? Kenapa sih tegur sapa yang manis saja kok susah untuk bos-bos ini? Kenapa sakit gigi terus? Mukanya serem terus. Tebarkan senyum kepada orang yang bekerja di rumah Anda, yang bekerja di sawah Anda. Tebar senyum untuk mereka. Itu akhlak Rasulullah SAW. Itu namanya cerdas memandang mereka. Jadi setiap melihat orang di kiri kanan kita jadikan mereka tuh teropong untuk lihat Nabi. Ini orang fakir, aku lihat Nabi dengan kefakirannya, aku lihat dengan hartaku. Aku ini orang ini bodoh, aku lihat Nabi dengan kebodohan orang ini, aku beri ilmu, dan seterusnya. Itu baru orang hebat. Melihat suami-suamiku, aku akan melihat Rasulullah melalui suamiku. Aku akan patuh kepada suamiku. Aku akan menjadikan imam suamiku. Aku lebih banyak dengar kepada suamiku, dan seterusnya. Seorang suami menjadikan istrinya teropong untuk melihat Rasulullah. Istriku adalah amanat di pundakku. Aku harus muliakan dia. Gak boleh aku hinakan dia. Gak boleh aku bikin takut dia. Aku harus muliakan dia. Alangkah indahnya hidup dengan Rasulullah SAW. Ilmunya tadi sudah diberikan oleh yang mulia Romo Yai Najih Maimun. Nah, ibaratnya hidangan-hidangan tadi yang boleh berikan tentang ilmu-ilmu sejarah, tinggal kita bagaimana mencicipi. Maka mencicipi adalah yang kami sampaikan tadi. Hidangan harus kita rasakan, ilmunya beliau kita rasakan, kita praktekkan. Insya Allah nanti di rumah masing-masing semua harus pandai melihat siapapun yang ada di kiri kanan kita, termasuk mohon maaf pembantu di rumah Anda. Kalau Anda bisa baik-baik sama orang yang menurut Anda, menurut pandangan kebanyakan orang adalah berbuat salah, maksiat dan sebagainya, Anda kok masih bisa lemah, apa bisa memaafkan orang yang berbuat salah kepada Anda? Kepada orang yang telah berbuat baik kepada Anda, tentu sangat mudah bagi Anda untuk berbuat baik. Jika Anda bisa menghargai pembantu di rumah Anda sangat bisa menghargai orang-orang yang mungkin yang bekerja dengan Anda. Jadi ini mulai dari situ. Kita harus pandai menebarkan senyum, penuh kasih sayang melihat siapapun di kiri kanan kita. Itulah orang yang kenal Nabi. Jadi kenal Nabi itu melalui umat Nabi. Jadi kita akan bicara khidmah kepada Nabi Muhammad. Saya ingin berbakti pada Nabi. Nabi sudah tidak ada, hai hamba Allah. Nabi sudah wafat. Yang ada adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka ayo kita berpikir bagaimana kita berbakti kepada umat Nabi Muhammad. Suami, istri, anak, pembantu, tetangga, saudara. Lalu ngaku cinta Nabi rebutan waris. Ini gimana ceritanya? Bohong banget dia itu. Cinta Nabi, maulidan besar di rumahnya. Tatonya apa? Itu yang buat maulidan adalah sebagian daripada harta rebutan waris. Itu namanya masuk neraka dengan gaya maulidan. Mana model begitu itu? Nggak bisa. Kenal Nabi nggak akan begitu. Kenal Nabi SAW kan. Kemudian diantaranya ini terakhir, kami ajak untuk kenal Nabi dengan ngurusi umat Nabi Muhammad SAW. Ini yang nggak bisa bukan di mana-mana. Makanya jangan sampai Anda tidak ikut andil. Anda bisa berbuat baik secara pribadi. Anda dengan istri Anda, dengan suami Anda. Itu bagus, harus sebuah keharusan. Akan tapi kita ingin berjaya betul di akhirat, buat program mencintai umat Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad dalam program besar-besaran. Yaitu membuat pondok pesantren, madrasah dan sebagainya. Ini kami serukan di mana-mana. Jadi kalau orang ngurusi pondok seperti yang selama ini adalah pondok di Batang, Abah Haji Artono dan teman-teman yang lainnya ada di sini. Coba setiap saat di saat
berada di luar pondok dia ingat pondok. Ingat pondok sebenarnya ingat Nabi. Mikir pondok semua para sesepuh-sesepuh al-bahjah yang ada dimanapun mereka berada. Coba saja. Oh dia lihat buah murah saja ingat santri, ingat umat Nabi Muhammad. Yang Nabi mengatakan wakunuhum, perhatikan mereka para santri. Mikir bagaimana fasilitas santri, bagaimana makan santri, bagaimana kemajuan santri dan seterusnya. Itulah yang kami suruhkan kepada Anda semuanya. Ayo bergabung dengan program kemuliaan. Ini bukan sekedar ngurusi orang-orang biasa, tapi ini mengurusi wasiatnya Nabi. Sebab dalam hadis disebutkan, idza ja'akum qaumun yatrubuna al-ilma qulu marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah wa kunuhum. Jika datang sekelompok kaum yang menuntut ilmu, sambut mereka. Nabi nyuruh, marhaban marhaban, selamat datang wahai wasiatnya Rasulullah. Dan Nabi merintahkan wakunuhum, perhatikan mereka. Dengan apa? Dengan ilmu wahai ahli ilmu, dengan hartamu wahai orang punya harta, dengan kekuasaanmu wahai orang punya kuasa. Jadikan kekuasaanmu untuk mengurusi para penuntut ilmu. Karena apa? Penuntut ilmu pertama dia akan mendapatkan ilmu untuk dirinya dan akan menyebarkan ilmu. Ini yang kami serukan di mana-mana. Maka beruntunglah siapapun yang telah bergabung. Karena Anda semoga panjang umur. Kalau kita mati nanti, jadi ibadah itu ada ibadah qasirah dan ibadah muta'adiyah pahalanya. Ibadah qasirah itu pahalanya berhenti. Tahajud mati ya selesai. Haji selesai haji ya selesai. Tapi ada ibadah yang pahalanya terus mengalir, adalah program-program kebaikan jangka panjang seperti yang Anda lihat di tempat ini. Ada masjid buat sholat setiap saat. Ada pondok pesantren yang bakal ngisi masjid. Ada masjid nggak ada orang yang belajar, ya nggak ada isinya. Maka pondok hari ini madrasah diniyah termasuk yang kami serukan, tolong hidupkan kembali madrasah diniyah di kampung-kampung. Dan kami serukan kepada semua cabang-cabang al-bahjah harus ada waktu dan kalau perlu disisihkan dana untuk memperhatikan madrasah diniyah yang ada di kiri kanan pondok pesantren tersebut yang mengajarkan akidah yang benar, akidah ahli sunnati wal jamaah asy'ariyah. Karena dari mereka lah kita kenal sholat. Coba, kebanyakan dari kita ini dari mana Anda kenal ilmu sholat? Dari pondok besar, pondok yang ini? Bukan, dari musola di kampung kita. Waktu habis maghrib kita rame-rame, alhamdulillah katsira. Makanya kami menyeru kepada siapapun untuk peduli dengan madrasah diniyah di kampung-kampung. Ini ustadz-ustadz kampung tuh wali-wali tersembunyi. Ngajar setiap hari hanya dikasih sabun, uang 100.000, gula. Masya Allah, orang-orang hebat mereka. Makanya Anda yang diberi Allah kekayaan, dan kami berharap setiap ada markas al-bahjah harus ada kepedulian dengan dimulai satu madrasah satu atau musola yang biasa dipakai belajar ngaji di situ. Kita perhatikan dimulai dari memperhatikan toiletnya, toilet untuk laki, untuk perempuan yang tertutup. Jangan sampai anak gadis sudah mulai besar, kalau ingin buang air kecil harus bingung pergi kemana. Sekarang sudah masya Allah, ini termasuk utamanya di situ. Kalau tempat belajar saja digelar terpal sudah oke di mana saja. Tapi tempat buang air kecil harus tertutup, wudhu tertutup agar tidak tersingkap auratnya. Jadi yang mendengar suara ini dimanapun Anda berada, ayo peduli kembali kepada madrasah diniyah. Sisihkan rezeki Anda, termasuk pondok pesantren seperti yang saat ini Anda saksikan. Anda meninggal dunia, semoga panjang umur. Ini pahalanya akan terus mengalir. Ini oke, kita harus peduli kepada sisi ini. Jadi orang cerdas, kalau memang Anda cinta Nabi, lakukan itu semuanya. Menyisihkan rezeki Anda. Kita belajar agama dari musola-musola di kampung kita. Sebelum kita belajar di pondok pesantren, sebelum belajar di kampus, universitas, kita belajar di madrasah diniyah hari ini. Dan tolong ini para wali-wali tersembunyi itu yang ngajar-ngajar di kampung-kampung ini hebat. Nah, kalau musim panen bagaimana kisahnya? Banyak sering terlambat karena dia harus ikut derep kalau bahasa Jawa Timur. Kalau bahasa Jawa tidak tahu cari padi di tempatnya orang yang dapat bagian itu kan. Kemudian terlambat buru-buru, mandinya buru-buru, yang pakai masih sabun pelak begitu, bukan sabun cair, sehingga sabunnya ada putih di kupingnya begitu, ketinggalan itu. Kelihatan sama santrinya, dipikir apa? Allah, wali tersembunyi, hebat mereka. Dan Anda harus cinta. Jangan gampang terkagum-kagum dengan ustadz terkenal yang Anda tidak pernah tahu akhlaknya seperti apa. Dan itu boleh Anda kagum, tapi yang jadi masalah adalah gampang terkagum dengan ustadz terkenal, lalu meremehkan ustadz kampungnya. Ini jadi masalah. Nggak boleh Anda merendahkan kiai kampung Anda. Coba jujur, Anda ketemu kami berapa kali? Baru sekarang. Waktu mbahmu wafat siapa yang ngurusi? Kiai kampung, bukan
Bukan ustadz-ustadz yang Anda lihat di media-media itu, bukan. Waktu mbahmu sakit, siapa yang jenguk pertama? Jadi tolong lebih cinta kepada beliau, harus peduli. Kalau Anda mencintai ustadz-ustadz yang selama ini Anda lihat, asalkan akidahnya benar, ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah, harus Anda cintai. Akan tapi yang akan menjadi salah jika Anda lupa dengan kiai-kiai di kampung. Sebab biasanya kalau sudah kenal ustadz terkenal itu, wah, merasa fotonya dipajang sama ustadz terkenal, itu ngeremehkan kiai kampungnya. Oh, musibah orang ini. Kiai kampung jangan Anda remehkan. Kami pun juga merasa bagaimana di musola kecil belajar sholat. Habis isya, masih zaman kecil, senter. Mereknya nggak usah disebut, pakai senter. Zaman senter belum ada listrik. Kalau habis sholat isya itu pulangnya lari, karena sambil ketakutan, wah rame itu, nah, kan gitu. Itu suasana di kampung hari itu. Yang masih menemukan listrik belum ada, mungkin akan merasakan ini. Saya hidup listrik belum ada di kampung kami. Kiai kampung. Ini saja insya Allah yang bisa kami hadirkan. Insya Allah semuanya peduli dengan kegiatan-kegiatan kepesantrenan. Hati Anda keras. Mungkin Anda orang yang sering marah dengan istri tanpa sebab. Sering cemberut sama suami tanpa sebab. Insya Allah dengan Anda sambung dengan Nabi dengan cara ini akan berubah pada waktunya nanti. Atau mungkin ada orang punya anak bejat, jauh dari kebenaran. Anakku bejat. Allah bi'anil abdi makana al-abdu bi'ani akhi. Allah akan nolong seorang hamba kalau hamba itu nolong saudaranya. Anda ngurusi santri, Allah tidak akan biarkan anak Anda, hei hamba Allah. Biarpun katanya bejat jauh dari kebenaran, lihat tunggu, karena Anda sudah daftar. Ya Allah, aku pengen anakku selamat. Aku ngurusi santri, wasiat yang kasih Nabi Muhammad. Maka anak Anda akan dikembalikan. Kalau Anda percaya dengan hadis Nabi. Tapi harus yakin, Allah fi'anil abdi makanal abdu fi'ani akhi. Allah akan nolong seorang hamba kalau hamba itu sibuk ngurusi orang lain. Ini saja insya Allah. Kemudian juga tadi Romo Yai Najih Maimun punya satu buku yang kami belum baca. Semoga nanti nyampe, dan kami yakin adalah bukunya insya Allah. Kita perlu untuk menguatkan kembali akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Beliau punya namanya Risalah Al-Kafiyah fi Mu'dami A'malil Firqah An-Najiyah. Jadi kalau sepertinya, dan kami yakin dengan beliau insya Allah itu tentang amal-amal Firqah Najiyah itu kelompok kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Sebab banyak sekarang ahli sunnah tapi nggak tahu ahli sunnah palsu atau benar. Sebab ahli sunnah adalah sudah menyebar di pondok-pondok dari masa ke masa, seperti pesantren Sarang, pesantren Darul Dakwah, pesantren Langitan, pesantren Sidogiri, pesantren Lirboyo, pesantren Ploso. Itu adalah dengan akidah-akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Dan beliau punya catatan, tapi bahasa Arab ya. Jawi itu, aku tuh bahasa Indonesia. Harus ada tim penterjemah. Ar-Risalah Al-Kafiyah fi Mu'dami A'mali Al-Firqatin Najiyah insyaallah. Ini amalan-amalan kelompok-kelompok. Jadi Anda ini tidak usah ragu, amalan Anda ada hujahnya semuanya. Hanya kadang karena kita orang awam nggak ngerti hujahnya, sehingga didebat sama orang yang sok berhujah jadi kebingungan, klepek-klepek. Pegangi kitab-kitab semacam itu, Anda akan percaya diri bahwasanya memang kita berada dalam akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati atau maturidiyah. Ini saja insya Allah yang bisa kami hadirkan. Pesan terakhir, kelompok yang selamat, identitas 5. Kami ingin menyeru identitas ini harus dihafal. Seorang harus muslim. Ngaku muslim saja nggak cukup, aja muslim ngaco. Islam liberal Islam ini, Islam nggak cukup. Ada Islam selain ahli sunnah. Maka di samping seorang muslim harus ahli sunnah wal jamaah. Di samping ahli sunnah wal jamaah sekarang ada ahli sunnah aneh-aneh. Harus ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah atau maturidiyah. Setelah asy'ariyah maturidiyah, ada orang menerima Imam Abdul Hasan Asy'ari, tidak menerima ulama asy'ariyah. Makin bermasalah. Biasanya orang anti tasawuf. Maka yang keempat adalah harus bertasawuf. Identitas harus bertasawuf. Yang kelima adalah bermadhab. Ada orang ngaku percaya Abdul Hasan Asy'ari sebagai ulama tapi nggak mau bermadhab. Ada ini nggak? Jadi 5. Islam, ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah maturidiyah, sufiyah, bermadhab. Ini identitas 5 yang selama ini kami serukan harus hafal. Ini harus hafal dan ngerti. Makanya kalau mau calon menantu nanti tanya, muslim ntar dulu dong. Jangan asal-asal Islam. Islam apa? Ada yang penting kan Islam. Wah, batal jadi menantu. Islam banyak Islam ngaco nih. Islam bukan Islam yang ngaco. Islam ahli sunnah. Ahli sunnah yang mana ini?
Apa ahli sunnah? Oh enggak, harus ngomong Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, terus lo ngomong apa? Sufiyah. Sebab ada orang anti tasawuf. Imam Ghazali diantemin, Torekoh dimusuhin, sebagainya. Alah Sufiyah. Setelah itu apa? Madhab apa? Kan kita langsung Quran Sunnah, nggak perlu bermadhab. Batal jadi mantu. Karena memang Imam Syafi'i nggak pakai Alkitab dan Sunnah. Imam Syafi'i nggak pakai dalil. Nah ini kan kurang ajar Imam Syafi'i. Maka identitas 5 ini harus kami hadirkan, dan insya Allah itu akan jadi panduan bagi kita untuk mengerjakan apa-apa. Nanti kalau perlu, kalau Anda punya perusahaan yang mau bekerja di tempat Anda, harus bisa ini semuanya. Kalau nggak bisa menjawab 5 ini, harus kursus dulu, harus sudah paham 5 identitas ini. Insya Allah ini saja. Mari kita tutup dengan doa sebelum nanti pungkasan doa akan ditutup dengan Romo Yai Najih Maimun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami datang ke tempat ini Allah, kami mencari cinta, maka berikan kepada kami cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti kau mudahkan lisan kami berucap cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad, maka kami mohon wujudkan cinta di hati kami, wahai Zat yang Maha Kuasa. Hanya Engkau yang bisa memberi cinta ya Allah. Seperti kau mudahkan lisan kami berucap cinta, mudahkan hati kami mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad, dan matikan kami kelak setelah panjang umur bersama dengan agama kekasihmu Nabi Muhammad, dan kumpulkan kami di padang mahsyar di bawah bendera kekasihmu Nabi Muhammad, dan kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, pandang anak-anak kami dengan kasih sayangmu ya Allah, dengan kasih sayangmu, dengan cinta darimu ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon siapapun yang berada di tempat ini ya Allah, yang belajar di tempat ini, yang bekerja di tempat ini, yang melewati tempat ini, yang jualan di tempat ini, kami mohon berikan pada mereka segala kebaikan berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Yang selama ini ya Allah berusaha dengan rezeki yang haram, kami mohon wahai Zat yang Maha Kuasa, ganti dengan rezeki yang halal berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang dalam rumah tangganya tidak indah dan tidak harmonis, maka mulai saat ini jadikan rumah tangga mereka rumah tangga yang diridhoi kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan rumah tangga yang penuh dengan keindahan dan kebahagiaan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sempit rezeki, lapangkan rezekinya berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sakit, sembuhkan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Yang saat ini ya Allah susah dengan anak-anak yang masih bandel dan jauh dari kebaikan, maka kembalikan anak-anak mereka ya Allah ke jalan yang kau ridhoi berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang kau berikan pada mereka harta yang melimpah, jadikan mereka orang kaya di dunia dan kaya di akhirat berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan mereka untuk berbuat baik dengan kekayaan mereka ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang kau beri tahta, beri jabatan ya Allah kepada mereka, jadikan jabatan mereka adalah jabatan untuk keselamatan kejayaan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat jahat kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami ya Allah, kami mohon jangan hukum dia ya Allah, karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari mereka ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon jika ada orang yang pernah tersakiti hatinya oleh lisan kami, perilaku kami ya Allah. Ya Allah, jika ada orang yang tersakiti oleh kami ya Allah, kami mohon ya Allah, angkat derajat mereka, ampuni mereka ya Allah, ganti semua itu dengan pahala ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semuanya telah berjuang di tempat ini Allah kebaikan, kemuliaan, kejayaan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka ya Allah. Ya Allah, dan kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan ya Allah pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, kiai-kiai, habaib-habaib, ustaz-ustaz yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Makmurkan majlis-majlis mereka dengan orang-orang soleh, ahli-ahli surga ya Allah. Tetangga-tetangga pesantren ini jadikan tetangga-tetangga ahli surga ya Allah. Yang jarang sholat jadikan ahli sholat
Ya Allah, yang sering melakukan maksiatan ampuni dan hentikan ya Allah. Yang sempit rezeki semuanya lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami juru damai di dunia ini ya Allah, untuk mendapatkan kedamaian kelak di surga. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Amin amin.